Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengawali kebaktian saat ini. Shalom, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama, bahwa mulai bulan depan, tepatnya Minggu tanggal 2 Agustus, kita bersama-sama masuk di dalam bulan pembangunan GKJW. Bulan pembangunan GKJW. Nah, di tengah-tengah kegiatan bulan pembangunan itu diawali dengan pelayanan perjamuan kudus dalam rangka hari pembangunan GKJW tersebut. Karena itu untuk besok hari Minggu tanggal 2 persembahannya 2 kali, yaitu persembahan Minggu biasa dan juga persembahan syukur dalam rangka pelayanan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Kemudian ada yang perlu kita perhatikan bersama-sama, bahwa dalam rangka hari pembangunan GKJW, Majelis Agung mengedarkan sampul persembahan syukur dalam rangka hari pembangunan tersebut. Oleh karena itu mohon perhatian dari Bapak Ibu seluruh warga jemaat, dan sampul syukur hari pembangunan GKJW itu dikumpulkan paling terakhir adalah bulan Agustus. Dan amplop tersebut akan dikirim ke rumah Bapak Ibu melalui para anggota majelis. Sekali lagi mohon perhatian dan dukungan dari seluruh keluarga jemaat. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita masuk di dalam kebaktian saat ini. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Hari ini kita melaksanakan ibadat penutupan bulan keluarga GKJW. Keluarga adalah anugerah Tuhan. Di dalam keluarga kita merasakan cinta kasih, persekutuan, dan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Kepala Keluarga, senantiasa ada dan menyertai setiap keluarga yang setia dan percaya kepadanya. Kini beserta seluruh anggota keluarga, marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah penutupan bulan keluarga pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian PKJ nomor 29. Kita pujikan bait pertama, ketiga, dan yang keempat. Dari barang
Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kebaktian saat ini, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepadanya, mohon pengampunan atas segala dosa kita, dan juga pembacaan firman Tuhan, serta penyerahan jalannya kebaktian kita saat ini. Mari kita berdoa. Kami semua sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang luar biasa, hingga sampai saat ini kami umat-Mu boleh menikmati berkat kekuatan, kesehatan, keselamatan yang berasal dari Engkau sendiri. Ialah ungkapan syukur kami bersama, kami wujudkan di dalam kami bersama-sama, membangun kebaktian pada saat ini. Apa kami sungguh mengakui dan menyadari bahwa hidup kami ini tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kami sering melakukan pelanggaran-pelanggaran atas firman-Mu, sehingga kami seringkali jatuh di dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati pikiran kami masing-masing, kami boleh mengaku dan menyesali akan segala dosa hidup kami di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih senantiasa mengasihi hidup kami, mengampuni dosa pelanggaran kami, agar kami semua benar-benar boleh layak menjadi anak-anak Tuhan, boleh layak untuk ikut ambil bagian di dalam kebaktian saat ini, boleh layak juga di dalam kami bersama-sama akan dengar-dengaran firman Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab. Oleh karena itu biarlah ya Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau buka akal budi pikiran kami masing-masing. Engkau kuasai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar siap kami yang mendengar firman Tuhan, Tuhan mampukan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu, sehingga firman Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, iman percaya kami kepada Engkau, agar kami semua semakin hari semakin melekatkan diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan jalannya kebaktian saat ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berita anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri. Demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian saudara-saudara berita anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri, kiranya boleh kita hayati dalam kehidupan iman percaya kita, dan kita semua boleh memiliki pengharapan yang baru hanya di dalam tangan kuasa Yesus Kristus sendiri. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan ini dengan pujian KPJ nomor 112. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Señor.
Sang Kristus panen utama, kang sampurna kenyawa, nepus kula saking dosa, wanuntun kula mring swarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita dalam kebaktian saat ini yang pertama diambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai dengan 28. Kemudian yang kedua Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39. Dan yang ketiga dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33, disambung ayat 44 sampai 52. Bacaan yang pertama dan yang kedua akan dibacakan oleh keluarga Bapak Wahyu Wibowo. Karena itu keluarga Bapak Wahyu Wibowo disilakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab. Dan bacaan kita yang pertama akan diambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 hingga 28. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 hingga 28. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Lalu bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tapi pada waktu malam diambilnya Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia mengenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya,
lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Demikian firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Demikian juga Roh pembantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 31, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang juga malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Sekarang saya lanjutkan Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33 dan disambung ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53.
Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ayat 44 sampai dengan 52, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti.
Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan tengah-tengah kebaktian saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu mendengar, merenungkan, dan juga melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 197. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, judul khotbah kali ini adalah mewujudkan kerajaan surga di dalam keluarga. Mewujudkan kerajaan surga di dalam keluarga. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, keluarga yang lestari dan berbahagia adalah dambaan setiap orang yang membangun keluarga. Saya yakin dan percaya Ibu, Bapak, dan saudara-saudara pasti mendambakan keluarga yang bahagia. Maka orang pun memilih pasangan yang diharapkan dapat memenuhi maksud tersebut, seperti mempunyai pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang mapan, kekayaan yang berlimpah, penampilan yang rupawan, kepribadian yang baik, cinta yang dalam. Tak lupa kata-kata indah selalu diucapkan. Aku hanya ingin membahagiakan kamu. Aku ingin membahagiakan kamu.
Nah, saudara-saudara, namun dalam realitanya tidak semua perkawinan itu bermuara menjadi keluarga lestari dan bahagia. Walaupun ukuran-ukuran tersebut di atas sepertinya sudah terpenuhi, tetapi betapa banyaknya saudara perkawinan yang kandas dan keluarga yang berantakan. Tuhan tentu sedih dan prihatin saudara melihat kenyataan tersebut. Lebih-lebih ketika kenyataan itu juga menimpa keluarga Kristen. Ibu bapak dan saudara-saudara, di dalam bacaan kita tadi Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33 dan disambung ayat 44 sampai 52. Di sana saudara-saudara dinyatakan ada 5 perumpamaan tentang kerajaan surga. Yang pertama saudara-saudara, wujud kerajaan itu seperti sebiji sesawi. Suatu biji yang kecil, sering disepelekan dan tidak diperhatikan oleh orang karena kecilnya. Tetapi biji itu hidup saudara, telah siap dengan calon akar, calon batang, dan juga calon daun. Nah, ketika biji itu dijatuhkan ke tanah yang cukup air, biji itu merekah saudara. Dengan dinamis akarnya menembus tanah yang menyerap unsur-unsur kehidupan. Batangnya tumbuh menjadi membesar, mendukung mengalirkan makanan dari akar ke ranting-ranting dan daun dan menjadi buah. Dari biji yang kecil itu saudara, tumbuh menjadi pohon yang besar dan teduh, tempat bernaungnya burung-burung dan juga termasuk manusia. Nah, kemudian yang kedua saudara-saudara, pengaruh dan dampak kerajaan surga itu merasuk seperti ragi yang walaupun semula hanya sedikit saja saudara, kemudian larut di dalam adonan dan dari sana mempunyai daya ubah yang sangat hebat. Adonan itu berkembang, berlipat, rasanya berimbang dan akhirnya menjadi roti yang enak dan bergizi untuk kehidupan umat manusia. Ini adalah tentang perumpamaan ragi. Kemudian yang ketiga saudara-saudara, nilai kerajaan surga itu seperti harta karun yang terpendam di ladang yang ditemukan begitu saja oleh orang. Orang yang menemukan itu sadar saudara betapa bernilainya, sehingga ia menjual apapun yang dimilikinya untuk mendapatkan harta yang tak ternilai itu. Harta karun yang terpendam dan ditemukan oleh orang. Nah, kemudian saudara-saudara,
Yang keempat, kerajaan surga itu seperti mutiara yang indah dan mahal. Yang membedakan dengan yang ketiga tadi, saudara, kalau sebelumnya orang itu begitu saja menemukannya dan baru berusaha mendapatkannya dengan penuh, yang keempat ini, saudara, si pedagang itu memang telah lama untuk mencarinya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudaraku, kerajaan surga ini dicari oleh banyak orang. Siapapun, agama apapun, semua mencari yang namanya kerajaan surga itu. Maka ketika pedagang itu menemukannya, ia pun menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Nah, kemudian yang kelima, saudara-saudara, kerajaan surga itu seperti pukat. Mula-mula ketika ditebarkan mendapatkan segala macam ikan. Demikian pula, saudara-saudara, kerajaan surga ini ditawarkan kepada siapa saja. Siapa saja boleh mendapatkan surga itu, saudara. Kerajaan surga itu ditawarkan kepada siapapun, tidak pandang bulu agamanya, saudara. Semua ditawari oleh Allah kerajaan surga itu. Namun kemudian, saudara-saudara, dipisahkan antara yang terbuka terhadap kerajaannya dan diterima dengan yang tertutup dan dibuang. Jadi, saudara, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudaraku, berbahagialah kita di dalam Kristus Yesus. Kita ini termasuk orang-orang yang dipanggil dan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bagi kita kerajaan surga itu telah datang. Kerajaan surga itu telah datang. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, janganlah kerajaan itu kita lepaskan dan kita sia-siakan. Jangan, saudara. Kerajaan surga itu jangan sampai kita lepaskan. Jangan sampai kita sia-siakan di dalam kehidupan kita, terutama kehidupan keluarga kita masing-masing, saudara-saudara. Bahkan kita harus bekerja keras, hidup sesuai dengan kehendak dan perintah Allah itu. Mengapa demikian, saudara-saudara? Supaya kita ini benar-benar boleh menikmati kerajaan surga yang Tuhan berikan kepada kita semua. Berbahagialah, saudara, setiap keluarga yang menjadikan Sang Kristus menjadi Tuhan dan Raja, yang perintahnya senantiasa ditaati dan dihormati di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Seperti sebiji sesawi dan ragi, saudara, kerajaan surga itu akan terus tumbuh dan memproses kehidupan keluarga agar keluarga itu semakin menjadi baik, saudara. Agar keluarga itu semakin menikmati damai, sejahtera, dan
kebahagiaan yang luar biasa hanya dari Yesus Kristus sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mengambil saat teduh. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama untuk mengungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh keluarga Bapak Pratondo. Disilahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Ibu Bapak dan saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama menikmati persembahan pujian dari para peserta pesta pujian dalam rangka bulan keluarga yang diikuti oleh 9 keluarga. Oleh karena itu, disilakan. Berbahagia
semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Demikian persembahan pujian dari para peserta pesta pujian. Kiranya keluarga kita semakin berbahagia. Oleh karena itu, terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita saat ini akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Dan di dalam mengumpulkan persembahan syukur ini akan dipimpin oleh keluarga Bapak Hani. Disilahkan keluarga Bapak Hani. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adapun firman yang mendasari terambil dalam Yeremia 33 ayat 11b. Yeremia 33 ayat 11b. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan lagu dari KPJ 323, bait pertama dan bait kedua. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang kita akan sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan terima kasih sungguh kami naikkan kehadirat Engkau ya Allah, karena Engkau telah hadir memberkati dan memimpin di dalam kami bersama-sama membangun kebaktian saat ini. Awal, pertengahan hingga akhirnya semuanya boleh kami lalui dengan penuh keselamatan, bahagia, sukacita karena berkat pertolongan dan bimbingan dari Engkau sendiri. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing melalui kuasa Roh-Mu yang kudus.
sehingga firman Tuhan benar-benar memberikan penghiburan, kekuatan, iman percaya kami kepada Engkau, dan kami umat-Mu semakin hari semakin mau berpasrah diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di tengah-tengah kebaktian saat ini, kami bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini Tuhan sungguh berkati, Tuhan kuduskan, dan Tuhan sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui segala kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat-Mu Mulyosari. Biarlah Allah sang sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Nya kepada setiap warga Jemaat-Mu yang telah membawa persembahan syukur dengan sukacita, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka setiap hari benar-benar boleh tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Saudara-saudara kami yang Tuhan percaya mengelola persembahan ini, Engkau berkati mereka hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar saudara-saudara kami boleh mengelola persembahan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami saat ini berdoa bagi warga Jemaat-Mu yang menderita sakit. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau berkenan melawat mereka satu persatu. Bapak Gaton, Ibu Catur, Ibu Sarjono Suja, Ibu Edi, tolong Tuhan Engkau sungguh menjamah dengan tangan kuasa-Mu, agar warga Jemaat-Mu yang menderita sakit ini boleh mendapatkan berkat penghiburan, kekuatan, kesembuhan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk seluruh warga Jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala gangguan sakit penyakit, terutama di saat-saat wabah virus corona saat ini, agar seluruh warga Jemaat-Mu boleh memiliki tubuh yang kuat, yang sehat, dan mereka semakin bersyukur kepada Engkau juga. Kami juga tidak lupa menyerahkan Mbak Nina yang saat ini kesehatannya juga terganggu. Tolong Tuhan Yesus Engkau juga berkenan hadir di dalam hidupnya, Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu, agar Mbak Nina boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami saat ini berdoa bagi warga Jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun perkawinannya, kelahirannya. Tuhan senantiasa memberkati mereka kekuatan, kesehatan, rezeki yang berlimpah, sehingga warga Jemaat-Mu yang berulang tahun ini senantiasa menikmati cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kami saat ini juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan. Engkau menyertai memberkati mereka di dalam belajarnya, agar anak-anak jemaat boleh berhasil di dalam menempuh pendidikannya, dan biarlah keberhasilannya untuk kemuliaan nama Tuhan untuk masa depan kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk segala kegiatan pelayanan Jemaat Mulyosari. Engkau menyertai dan memberkati setiap langkah pelayanan kami bersama, agar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus Kristus semakin dimuliakan oleh seluruh warga Jemaat-Mu. Tuhan Allah sang sumber segala berkat senantiasa melimpahkan berkat-Mu di tengah-tengah Jemaat-Mu Mulyosari melalui seluruh warga Jemaat-Mu, agar apa yang menjadi kebutuhan kegiatan pelayanan Jemaat Mulyosari benar-benar boleh tercukupi karena berkat anugerah yang berasal dari Engkau sendiri. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia yang saat ini sedang dilanda wabah virus corona. Tuhan, tolonglah Engkau berkati hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa negara kami.
agar apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa negara kami hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga wabah virus corona ini boleh cepat berakhir di tengah-tengah bangsa Indonesia, dan kami selaku rakyat Indonesia boleh menikmati hidup yang penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Para dokter, para perawat, Tuhan berkati mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, agar para dokter, perawat yang menangani para korban virus corona boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak akan membiarkan bangsa negara kami ini terus dilanda oleh virus corona, tapi Engkau sendiri yang menghancurkan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar virus corona boleh cepat berakhir dan kami selaku rakyat Indonesia boleh hidup dengan penuh damai sejahtera dari Engkau sendiri. Demikian ya Bapa, doa permohonan, ungkapan syukur kami bersama kami panjatkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan kembali melalui KPJ nomor 124, bait yang pertama dan yang kedua. Sati
tidak ikuti. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekarang diundang untuk berdiri. Sekarang arahkanlah hati masing-masing kepada Allah untuk menerima berkat-Nya yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, adalah sumber segala berkat dan kekuatan. Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dan sumber segala kasih. Roh Kudus adalah sumber segala hikmat kebijaksanaan. Kiranya senantiasa menyertai memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian saat ini dengan pujian KPJ nomor 473. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua dalam rangka menyelesaikan rangkaian acara pada bulan keluarga ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dito Cahyanto yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan bulan keluarga ini. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih juga kepada tim KPAR, KPPW, KPT, tim multimedia, dan kepada keluarga-keluarga yang sudah berkenan untuk menjadi petugas ibadah dan juga turut serta di dalam festival cover lagu, dan Bapak Ibu Saudara yang sudah rela untuk membagikan kesaksiannya pada ibadah harian keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih, dan tidak lupa juga Bapak-Bapak yang sudah berkenan untuk menjadi Dewan Juri pada festival cover lagu. Kami juga mengucapkan terima kasih serta anak-anakku yang juga terlibat di dalam rangkaian ibadah dan sekolah minggu online. Adapun rangkaian acara yang sudah kita lakukan adalah ibadah pembukaan, ibadah pekan anak yang disertai dengan sekolah minggu online yang pada saat yang bersamaan dilakukan upacara kenaikan jenjang dan dilanjutkan dengan ibadah pekan kebangunan wanita yang disertai dengan acara-acara inspirasi, dan ada ibadah harian keluarga yang juga disertai dengan kesaksian pribadi yang unik selama masa pandemi ini. Dan yang sekarang adalah ibadah penutupan serta pengumuman dari pemenang festival cover lagu. Jadi kami juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam melakukan rangkaian kegiatan acara bulan keluarga ini ada yang kurang berkenan, dan kiranya apa yang sudah dilakukan ini bisa menjadi kemuliaan dan pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan memberkati kita semua.
Shalom, ada satu kegiatan yang sangat luar biasa, kegiatan yang barangkali selama ini belum pernah dilakukan dan baru kali ini dilakukan dan hasilnya sungguh sangat luar biasa. Ada 9 keluarga yang mengikuti festival ini dan mereka tampil sangat luar biasa, tampil all out dengan persiapan bahkan perekaman yang sungguh luar biasa. Sungguh merasa bersyukur dan secara terbuka memberikan penghargaan yang luar biasa, terutama kepada 9 keluarga yang telah mewakili wilayah masing-masing mengikuti festival cover lagu rohani dalam rangka Bulan Keluarga di Jemari kita ini. Sungguh sesuatu yang luar biasa dan sekali lagi kami tim juri memberikan penghargaan yang tinggi, memberikan apresiasi yang tinggi karena telah menampilkan pujian-pujiannya dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan Tuhan memberkati penampilan 9 keluarga ini. Kalau toh harus ditentukan 3 terbaik, itu bukan berarti yang lain tidak baik. Yakinlah bahwa 9 keluarga telah tampil dengan sangat baik, sangat menawan, sangat ekspresif. Namun kalau harus ditentukan yang terbaik, sekali lagi bukan yang lain, tidak lain. Tapi inilah yang nanti akan kita coba ikuti bersama. Ada kriteria penilaian, dinilai oleh 3 orang dengan penilaian yang objektif sesuai dengan kriteria. Apapun hasilnya, harus diyakini bahwa itu adalah hanya sebuah upaya untuk menentukan urutan yang terbaik sampai yang baik. Mudah-mudahan festival akan diteruskan, dilanjutkan menjadi kegiatan tahunan sehingga kita ini tetap menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang memuji nama Tuhan, baik secara pribadi, secara bersama-sama dalam keluarga, karena memang itulah esensi kehidupan kita, memuji kebesaran nama Tuhan melalui puji-pujian, dan dengan puji-pujian itu kita semakin mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Kesaksian Sang Pemazmur dalam Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebagaimana Sang Pemazmur di dalam kehidupannya senantiasa melantunkan puji-pujian dengan nyanyian syukur, begitu pula lah kita. Kita memuji nama Tuhan bukan karena festivalnya, tetapi itu bagian dari kehidupan beriman kita. Mari kita menjadi pemuji-pemuji Tuhan dengan lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditolong, dituntun, dan diberkati Tuhan di dalam menjalankan dinamika kehidupan beriman kita. Shalom, perkenankan saya mewakili juri akan membacakan hasil penilaian. Proses penilaian kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita melihat video, kemudian masing-masing juri menilai sesuai dengan kriteria dan juga mengisi gambar penilaian yang sudah disiapkan oleh panitia. Itu kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan setelah penilaian selesai, itu penilaian dikumpulkan dan kemudian diakumulasi dan dibuat rekapitulasi. Kriteria penilaian apa yang dipakai untuk menilai di dalam lomba ini? Yang pertama itu adalah harmoni suara, yang kedua titulasi, yang ketiga dinamika suara, yang keempat adalah ekspresi wajah dan sikap bahasa tubuh, serta yang keenam kekompakan keluarga, dan ketujuh adalah kreativitas. Perlu saya sampaikan yang pertama bahwa kita sangat bangga karena semua peserta adalah bersemangat sekali dan antusias untuk mengikuti lomba ini. Nah, hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan adalah bahwa artikulasi di dalam menyanyi itu sangat penting. Artikulasi artinya kata-kata, membuka mulut, bunyi sesuai dengan yang ditentukan di dalam partitur. Kemudian juga harmoni suara. Ada beberapa peserta yang
mengalami kesulitan barangkali di dalam menyamakan nada antara satu dengan yang lain sehingga tidak sama. Demikian juga ada yang antara musik dengan penyanyinya juga tidak sama. Itu dan juga dinamika ini menggambarkan bagaimana perasaan di dalam kita menyanyi, apakah itu perasaan bahagia atau perasaan senang atau perasaan sedih, itu akan tergambarkan di dalam dinamika. Ini yang Bapak Ibu perlu memperhatikan. Selain itu Bapak Ibu juga ekspresi wajah dan bahasa tubuh ini juga sangat menentukan. Karena apa? Karena di dalam menyanyi itu bahasa tubuh dan ekspresi itu sangat mempengaruhi. Kalau kita merasa bahagia, wajah kita harus memang betul-betul bisa menggambarkan kebahagiaan dan juga menggambarkan satu kesukacitaan, misalnya begitu. Ada Bapak Ibu peserta ini yang barangkali sangat karena tidak terbiasa atau bagaimana, tegang sekali kelihatannya, rasanya kelihatan tidak sesuai dengan lagu yang disampaikan. Itu Bapak Ibu sekedar untuk evaluasi di dalam festival ini. Dalam pemilihan ini ada 9 keluarga yang mengikuti lomba ini, dan masing-masing keluarga menyanyikan lagu wajib itu berbahagia tiap rumah tangga. Setiap peserta juga menyanyikan satu lagu pilihan yang dipilih masing-masing keluarga. Di antaranya saya sebutkan saja mulai dari peserta yang pertama, yaitu keluarga Bapak Pratondo. Itu lagu pilihannya adalah Bukti Kebesaranmu. Peserta yang kedua yaitu keluarga Edi Pradono, lagu pilihannya adalah Berkat Kemurahanmu. Peserta yang ketiga keluarga Sudarmaji, itu lagu pilihannya adalah Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Kemudian yang keempat, peserta yang keempat adalah keluarga Kale Pambuko, itu lagu pilihannya Roh Kudus Yang Manis. Keluarga yang keenam, peserta keenam, keluarga Yusef Priatmanto dengan lagu pilihan Berkat Kemurahanmu. Peserta keenam, keluarga Pri Joko Utomo dengan lagu pilihan Acai Benar Anugerah. Peserta 7, keluarga Budi Setiawan dengan lagu pilihan Kasih Setiamu. Peserta ke-8, keluarga Suarsono memilih lagu Tak Terbatas atau Semusim Berlalu. Peserta yang ke-9, keluarga Ido Kale Wicaksono dengan lagu pilihan Ku Mau Cinta Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sekarang tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu akan saya bacakan hasil nilai pesta pujian dalam rangka Bulan Keluarga GKJW Jemaat Mulyosari. Dalam pesta pujian ini diikuti oleh 9 keluarga, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Terbaik ketiga adalah nomor urut undian 6, yakni keluarga Bapak Joko Utomo dengan nilai 3.090.
dengan nomor urut undian 2, yakni keluarga Bapak Hendy Pradono. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih, semua karena kasih hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Dan nomor urut undian 7, keluarga Bapak Setiawan, masing-masing dengan nilai 3.280. Kemudian yang terbaik ke-1 dengan nomor urut undian 5, yakni keluarga Bapak Yosef Triatmanto dengan nilai 3.430. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kegiatan bulan keluarga sudah berakhir. Oleh karena itu kami keluarga Pendeta Dikto Cahyanto sungguh bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada tim panitia bulan keluarga yang sudah melaksanakannya dengan baik. Walaupun dalam suasana COVID-19 itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan kegiatan bulan keluarga. Malah di tengah-tengah virus COVID-19 ini, kegiatan kita semakin bervariatif. Banyak kreativitas yang baru muncul, baik yang dilakukan oleh anak-anak, ibu-ibu, atau kita semua. Banyak kegiatan-kegiatan yang baru, yang menarik bagi kita semua. Ini adalah merupakan salah satu hikmah adanya virus corona ini, sehingga kita semakin menunjukkan kreativitas kita di dalam menjalani kegiatan bergereja ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama-sama benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, untuk iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita semua terutama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama untuk menutup kegiatan bulan keluarga GKJW Jemaat Mulesari di tahun 2020. Oleh karena itu kami majelis sekali lagi sungguh mengucapkan banyak terima kasih kepada tim panitia bulan keluarga yang sudah mewujudkan kegiatan itu dengan baik. Jerih lelah Bapak Ibu semua panitia pasti akan diberkati dan disempurnakan oleh Tuhan. Dengan penungkapan syukur di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, kegiatan bulan keluarga GKJ Jemaat Mulyasari tahun 2020 dinyatakan ditutup. Kami, keluarga Pendeta Dikto Cahyanto di Jogja, juga mengucapkan selamat atas kesuksesan
dalam melaksanakan kegiatan Bulan Keluarga tahun 2020 ini. Semoga Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak terus semangat melakukan kegiatan bergereja demi kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Mari memang. Yes! Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.